waktu itu aku cuman pernah nanya kenapa bisa menikah sama bapak, ya jawabannya cuman karena cinta. Jadi dia memilih karena istri pertamanya melahirkan anak laki-laki nih. Laki-laki, sedangkan yang dijoget anak perempuan. Ya Allah. Dan aku tuh juga baru tahu kalau oh ya itu bapakku. Ada nggak perasaan, ya maksudnya jelas ya saat itu kecewa ya, dan selama kita tidak amnesia kan tidak bisa melupakan itu, dikubur, ditutup begitu aja ya, bahwa pernah ada kekecewaan berat gitu pada sosok ayah gitu. Tapi sekarang Mbak kan udah usia hampir 40 ya Mbak ya gitu, dan Mbak juga sekarang sedang punya anak baby gitu, baru aja melahirkan. Ada nggak satu kontemplasi atau perasaan yang kemudian kenapa sih aku harus selalu kecewa, itu kayaknya cuma menyakiti diri sendiri ya. Dan semakin lama kita simpan juga sepertinya malah justru semakin membuat kita itu sakit ya. Ya sakit pikiran, sakit hati, sakit mungkin fisik juga gitu. Tapi akhirnya Mbak let go gitu. Udah dalam fase menerima gitu, atau masih ada cercah perasaan bahwa saya pernah kecewa dengan ayah dan saya nggak bisa memaafkan itu? Kalau sekarang lebih ke accept ya. Jadi menerima. Jadi sekarang lebih mikir gini, mungkin ini cara Tuhan untuk biar aku bisa kembali ke jalannya, itu kayak oh ya dibuat rasa kecewa dulu gitu. Aku mikirnya udah gitu sih. Jadi kalau sekarang kayak aku kecewa, aku mikirnya oh ya ini proses Tuhan untuk supaya aku tuh ketika balik ke surga nanti insya Allah gitu kan. Amin. Itu dosanya berkurang. Jadi kayak untuk mengurangi dosa. Kita sekarang syuting nih lagi di bulan Ramadan gitu ya. Jadi andai kata ayah datang di saat bulan Ramadan, kemudian apa yang disampaikan? Aku pribadi sih maksudnya apapun yang sudah terjadi itu kayak ya sudahlah, itu sudah masa lalu gitu kan. Kalau misalnya Bapak misal mau aku urus masa tuanya, aku siap kok. Maksudnya ketika di Tasik tuh nggak ada yang ngurus gitu masa tuanya, aku siap untuk mengurus masa tuanya, menjaganya. Iya, kalau orang tua kan akan, kalau semakin tua kan akan balik lagi jadi kayak anak-anak kan. Aku udah dan siap. Akan lebih mudah sakit juga. Iya, mungkin. itu aku sangat siap ketika misal urus aku masa tua, iya siap. Enggak, jangan dikasih panti jompo atau apa, iya siap. Artinya dibiayai, difasilitasi semampu Mbak. Semampu aku. Itu aku sangat siap. Maksudnya ya aku tuh udah di fase mungkin udah sangat sakit gitu kan. Jadi kayak oh ya memang hidup tuh harus diterima. Iya. Gitu sih. Iya. Kayaknya dalam tahap ini saya membayangkan Mbak tuh udah di dasar sumur, sudah di dasar nggak mungkin turun lagi. Jadi satu-satunya jalan adalah bangkit dan naik gitu. Karena sudah nggak mungkin lebih rendah dari di dasar sumur gitu, rasa itu gitu. Sehingga satu-satunya cara untuk untuk menyelesaikannya ya mau nggak mau menerima untuk berdiri kembali, kemudian merangkak naik ke permukaan gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Dengan mengikhlaskan semua yang apa yang telah terjadi di masa lalu, meskipun itu berat, tapi saya rasa itu investasi akhirat Mbak mungkin ya, memaafkan luka pengasuhan yang pernah terjadi di masa lalu gitu. Iya, karena kan sekarang aku udah punya anak ya. Kalau aku nggak mencoba menerima semua hidup aku tuh takut tidak bisa memberikan yang terbaik ke anak. Maksudnya di sini kan aku butuh kesehatan, mentalku, kesehatan fisik yang prima untuk mengasuh anakku supaya ya jangan seperti aku gitu. Maksudnya aku berusaha untuk memutus karma buruk lah yang sudah maksudnya aku tidak mau anakku tuh nanti mengunduh dari perbuatanku.
masih dihantui dengan hal-hal yang negatif, aku rasa aku nggak akan bisa mengasuh dengan baik. Iya. Gitu. Jadi ya Jadi menerima aja. Kelahiran anak tuh kadang-kadang meskipun di satu sisi adalah mungkin jelas itu rezeki ya, tapi artinya ada perasaan-perasaan apakah kita bisa, apakah kita khawatir ya, apakah mampu untuk menjadi orang yang jauh lebih baik, dan itu momentum untuk membuka lembaran baru dan menutup kisah lama ya, dan nggak usah dibuka-buka lagi ya. Tapi mohon maaf ini dibuka-buka di acara Hanum Cinta dan Cerita. Tapi paling tidak balik lagi ya Tetip, bahwa Mbak sudah memaafkan. Dan bagaimana dengan ibu sendiri Mbak? Kalau sekarang itu ya dia tuh masih yang belum 100% menerima. Karena ya masih sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi. Tapi ya balik lagi di sini aku yang harus menerima ibuku dengan segala kondisi. Marahnya karena apa Mbak? Iya, dia tuh jadi lebih sensitif. Jadi sejak apa? Sejak karena sudah makin tua atau karena sejak dulu ditinggalkan? Sebenarnya sejak dulu tuh dia sensitif. Jadi tuh makanya kenapa aku tuh pengen aku clear accept itu, karena biar aku juga tidak mengulangi pola asuh ibuku ke aku. Jadi tuh dulu ibuku tuh saking stresnya, mungkin ya saking stresnya itu tuh kalau aku misal nih nggak mau, jadi habis pulang sekolah nggak mau langsung mandi, itu aku beneran disabet pakai sapu. Terus aku beneran ditenggelamin di bak mandi. Aku masih inget banget itu. Pokoknya tuh yang didikan zaman dulu gitu. Didikan zaman dulu memang. Iya, yang beneran. Tapi Mbak nggak kemudian merasa sakit hati dengan hal-hal kayak gitu? Enggak sih. Karena pengorbanannya ya luar biasa. Cuman dan maksudnya ibu baik kan? Maksudnya baik. Nggak Mbak Indah memberi satu pesan khusus kepada semua ayah yang ada di sana gitu? Saya yakin di luar sana banyak yang mungkin belum terlambat gitu ya, untuk kemudian kembali lagi hadir di tengah-tengah keluarga mereka gitu, untuk tidak melupakan bahwa anak ini sangat penting. Bahkan kalau dalam agama kita kan orang yang akan mendoakan kita kalau kita nanti nggak ada. Gimana kalau hubungan kita dengan anak nggak baik? Siapa yang kemudian mau mendoakan kita gitu ketika kita sudah tidak ada? Boleh Mbak mungkin menyampaikan pesan sedikit untuk seluruh ayah yang ada di sana? Jadi untuk seluruh ayah yang sudah jadi ayah apa belum Bu? Ya calon ayah juga nggak apa-apa tentu saja. Lebih ke calon ayah aja ya? Calon ayah. Maupun ayah yang tadi belum terlambat mungkin. Iya. Kalau memang belum siap untuk menikah, itu lebih baik nggak usah. Daripada nanti jadi istri dan anak jadi korban gitu. Maksudnya siap di sini ya siap lahir dan batin ya, finansial juga gitu sih. Oke. Terus kalau yang untuk yang sudah jadi ayah itu apa ya? Kalau udah punya anak itu ya dirawat dengan baik. Anak itu kan pemberian dari Tuhan ya. Maksudnya seorang anak itu nggak bisa milih dilahirkan dari orang tua mana. Jadi ya sebaik-baiknya itu harus dijaga. Gitu sih. Ya. Saya tahu bahwa Mbak ada perasaan bahwa tadi menceritakan ada semacam pola yang sama kok dilalah terjadi juga pada diri Mbak. Hampir sama dengan cara yang berbeda. Sudah menikah juga di Malaysia gitu kan. Dan Mbak ingin membuka lembaran baru, hidup dengan pria yang Mbak cintai gitu. Kemudian melahirkan seorang anak, kembali lagi ke Jogja, dan ternyata pria yang lagi-lagi pria juga meninggalkan Mbak gitu. Sebagaimana ayah Mbak juga meninggalkan ibu dan anaknya dulu. Pernah nggak sih Mbak menggugat diri sendiri atau menggugat takdir gitu? Kenapa sih
aku harus begini gitu. Kenapa takdir itu hadir di dalam kehidupan saya yang hampir sama dengan apa yang diterima atau dialami oleh ibu dan Mbak. Itu sih ada, maksudnya yang kenapa sih hidupku kok kayak gini banget gitu kan. Kenapa aku tuh nggak pernah ngerasain namanya bahagia gitu, keluarga yang utuh gitu kan. Ya ada Bu, cuman memang sih kalau menurut aku sih kenapa aku sekarang bertemu dengan pria yang seperti itu, rasanya juga karena aku tuh nggak punya sosok ayah gitu loh. Sosok ayah yang jadi teladan. Teladan. Jadi aku nggak bisa milih laki-laki yang baik sebenarnya itu seperti apa gitu. Jadi ketika ada pria yang kemudian sekelebat atau sekilas tuh tampak tulus, tampaknya ikhlas cinta tapi gitu, ternyata, kemudian sama mau menikah. Iya, tapi ternyata sama aja gitu. Itu nggak bisa bedain itu sih. Maksudnya ketika orang bilang waktu itu juga banyak teman, kamu kok kalau misalnya udah jatuh cinta bucin banget bla bla. Lah gimana ya? Karena ya memang itu nggak bisa bedain mana yang beneran dia tulus apa enggak, itu nggak bisa bedain. Aku nggak tahu ya, karena aku nggak pernah berada di posisi orang yang punya figur bapak lengkap, jadi aku nggak pernah ngerasain bedanya seperti apa. Nah itu yang biasanya yang ngomong kayak gitu tuh yang orang yang punya figur bapak gitu loh, karena mereka juga nggak pernah ngerasain kan figur fatherless seperti apa kan kayak gitu. Oke. Pembentukan waktu dalam janin tuh dia nggak membentuk sempurna gitu. Lanjut nggak ya gitu. Takutnya tuh aku yang nanti kalau hidupnya kayak aku kasihan gitu. Maksudnya aku pengen ya udah susahnya tuh udah stop di aku aja gitu. Harus mengklirkan diriku gitu loh, untuk biar nanti nih aku memutus kayak rantai karmaku. Ya sedih aja ngeliat kok dia harus ngalami kayak gini gitu loh.